Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue Valia, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Nah, minggu kemarin kalau udah nonton top 5 QB gimana? Kalian apakah setuju sama list top 5 QB versi kita dan rookie QB versi Nuha? Boleh. Kalau nggak setuju, biarin aja. Karena memang semua orang punya pendapat masing-masing. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bakal lanjut ya. Sesuai janji gue minggu kemarin. Buat hari ini kita bakal bikin list top 5 running back dan rookie running back versi Nuha di musim 2020. Nah, jadi kalau sekarang yang out lagi injured reserve itu si Fadil Ohio karena ya biasalah ada kepentingan lain, nggak apa-apa. Nah, kita nggak maksa, selalu. Lagi masuk IR. Ya, lagi masuk IR lagi dipijat di Haji Naim. Nah, jadi ya sekarang kita bareng sama bentar. Oh, jadi ibaratnya gini ya, kalau stage of apa tuh namanya? Grief, stage of grief ini udah ibaratnya ada ini ya, udah menerima udah ya. Acceptance, Pak. Udah acceptance ya. Udah menerima menerima apapun itu. ya, udah pasrah ya. Ya kayak. Karena itu backgroundnya pelatihnya yang baru tuh, yang out of nowhere, David Culley. Udah saatnya kita menerima. Kadang kan emang kita harus rada-rada denial dulu karena kita menerima juga berarti JJ Watt akhirnya desain sama. Oh iya, breaking news baru inget gue. Ya breaking news tuh, JJ Watt tuh ke Cardinals gimana tuh? Balik lagi sama si pesakitan satu lagi. Pesakitan. Bukan pesakitan sih, sakit hati. Ya seneng aja. Ya, walaupun Seneng aja. karena pun juga gimana ya? Gue dulu kan emang suka Texans gara-gara JJ Watt. Tapi tetap aja kalau sekarang gue tetap nggak akan pindah ya. Ya, walaupun emang udah dirayu-rayu sama Hopkins sama JJ Watt di Cardinals, cuman ya tetaplah kayaknya lebih mending stay aja kali. Siapa tahu bisa sneak into the playoff loh, karena divisinya ini lagi enteng-entengnya. Lagi enteng-entengnya. Walaupun ada one of the greatest quarterback ever, Carson Wentz. Bismillah aja. Cie setia ilah. Oke. Nah, sama satu lagi Nuhai nanti bakal ini ya bikin list top 5 rookie running back. Jadi udah kalau gitu gak pakai lama, kita langsung aja mulai list. Dari Oka dulu, Kak, lu peringkat 5 siapa? Sebenarnya di antara gue ada 2 running back yang menurut gue sebenarnya pantas buat nomor 5. Cuman gue akan pilih salah satu yang sekarang lagi jadi free agent, yaitu Aaron Jones. Aaron Jones-nya ini ya, Packers. Kenapa Aaron Jones dari Packers? Karena kadang emang kalau misalkan kita ngomongin Packers kan kita ngomongin Aaron yang lain ya, yang Aaron yang satu lagi. MVP. Ya. Cuman ya nggak bisa kita pungkiri bahwa misalkan Aaron Jones itu juga andil besar, terutama di 2 musim terakhir. Karena dari musim lalu aja dia itu adalah leader touchdown dari di NFL musim lalu. Yes. Dan musim ini walaupun emang nggak se-eksplosif musim lalu, ya mungkin karena dia miss 2 games ya, jadi mungkin agak sedikit nurun dibandingkan musim lalu, tapi dia tetap proving the point kalau dia itu cocok jadi RB1 di tim mana aja. Dan juga dia kan kemarin juga sempat split carry juga sama Jamal Williams, tapi dia tetap post up good numbers. Dia over 1,000 yards, 5.5 yard per carry, masih 9 rush touchdowns, dan juga punya andil juga di passing game-nya Packers. So menurut gue dia cocok lah untuk jadi top 5 running back di NFL. Dan gue mau nanya ke kalian, menurut kalian Aaron Jones sebenarnya udah ada berita-beritanya sih, cuman menurut kalian bakal kemana Aaron Jones? Aaron Apakah Jones di Packers atau pindah ke tim lain? Aaron Jones kayaknya gue bakal, kalau menurut gue ya, kayaknya bakal ditahan tapi Jamal pergi. Cuman resikonya ada AJ Dillon yang rookie contract. Ya kan? AJ Dillon kan terakhir mulai ini nih si Quadzilla tuh kan.
Nah, Iya, Yes. betul. iya kan. Nah, kita lihat nih. Karena menurut gua nih nahan 3 running back yang ya sebenarnya kan masih yang ya left ini ya. Aaron Jones kan bestnya. Jamal Williams bawahnya. AJ Dillon bawahnya. Ya nggak bisa, harus lepas salah satu. Jadi gua sih menurut gua Aaron Jones bakal ditahan. Cuman Jamal Williams tapi siap-siap bakal bersaing sama AJ Dillon. Kalau gue itu. Gimana kalau lu? Kalau gue sih kayaknya gue lebih punya feeling kalau Aaron Jones bakal pergi ke tim lain. Karena Siapa kan timnya? ada rumor kenceng kalau misalnya Aaron Jones bukan bakal sih, mau sign ke Miami Dolphins. Karena di Dolphins sendiri pun memang sebenarnya running back mereka gua rasa musim 2020 tuh agak fail ya, mereka signing entah itu trade-nya Matt Breida itu nggak terlalu sukses karena Matt Breida kalau nggak salah out of season karena injured. Jadi mereka lebih ngandelin Myles Gaskin sama Salvon Ahmed yang undrafted rookie. Jadi gua rasa mereka harus punya running ya at least running back yang capable, yang reliable buat all season long. Jadi Aaron Jones bisa jadi masuk akal buat ke Dolphins. Ke Dolphins ya. Dolphins juga cap spesial masih lumayan banyak gitu. Yes. Iya, Lumayan masih. kan? Iya, jadi wah bisa jadi ke Dolphins ya. Oke. Berarti kalau gitu Patriots makin merana dong. Jangan merana bahasanya. Gak apa-apa. Patriots masih ada running back yang lumayan lah mereka. Ya masalahnya wide receiver mereka. Oh iya. Oh iya benar. Oke, nah kalau gue peringkat 5, aduh, kak kayaknya kita sama deh kak. Kayaknya ya. Kayaknya loh. Mungkin ya. Kayaknya Mungkin bakal kayak quarterback kemarin ya. iya, kayak Tapi kita ya, agak enggak, tapi gue feeling list kita kayaknya bakal sama. Cuman karena peringkat 5 gue juga Aaron Jones. Nah, gini ya. Pasti lu lihat stats Jonathan Taylor lebih tinggi daripada Aaron Jones. Ya Jonathan Taylor kan bagusnya terakhir. ya. Gitu. Jadi stats itu memang gak bohong. Cuman lu harus nge-breakdown lagi gimana cara dapetin statsnya. Betul. Gitu. Stats emang gak bohong, cuman lu harus tahu dulu gimana cara dapetinnya gitu. Ya sama Dan aja Aaron kayak Jones itu juga split carry sama Jamal Williams sama AJ Dillon. Nah. Sedangkan Jonathan Taylor emang porsi carry-nya lebih banyak dibandingkan Aaron Jones. Nah, sama aja kayak lu ulangan dapat nilai 100 ya nilai nggak bohong. Nah, tapi gimana cara dapetin 100-nya? Nyontek apa gimana? Gitu. Gitu. Nah, jadi gua nomor 5 Aaron Jones karena ya bener kata lo sih Kak. Karena ininya apa? Dia bisa mensupport Aaron Rodgers. Kalau misalnya kayak kemarin tuh pas Davante out. Nah, Aaron Jones kan sempat jadi receiving running back kan, dan lumayan juga loh, ya kan. Plus Iya, ditambah bagus. OL-nya yang musim ini 3 ya David Bakhtiari udah tahu lah ya, ya kan. Iya, ada 2 offensive line. Ada lagi Corey Linsley masuk All Pro. sama satu lagi siapa sih left guard-nya? Yang pertama kan David Bakhtiari di posisi tackle sama Elton Jenkins di posisi guard. Elton Jenkins ya. 3 tuh di Cleveland Browns. Kalau 3. Oh iya benar. Nah, Ya. jadi Aaron Jones selain menurut gua larinya juga lumayan bagus karena dia juga bukan asal hantem ya. Itu kan running back yang masih lari walaupun mau lihat ruang dulu, nah langsung belok kan. Gak kayak James Conner, najis. Nah, jadi memang gue udah merhatiin Aaron Jones sejak dia musim kedua. Kalau rookie kan dia sempat kena ban ya. Iya. Nah, pas musim kedua dia udah bagus. Musim ketiga sekarang musim ketiga ya? Dia itu musim terakhir sekarang ya? Dia sekarang musim keempat. Oh iya, musim ketiga dia free agent. musim 3 lumayan, musim keempat bagus. Nah, jadi ya gue milih Aaron Jones karena menurut gue walaupun statsnya kalah sama Jonathan Taylor, tapi lu lihat average rushing per attempt-nya dia peringkat 5 terbaik dengan 5,5 yards. Dan ini bukan slander buat Jonathan Taylor ya, karena Jonathan Taylor juga. Dan Jonathan Taylor tuh bisa jadi running back yang dicari sama pemain-pemain fantasi soalnya. Bener. Iya itu. Jadi ya mungkin Aaron Jones karena porsinya lebih sedikit tapi statnya hampir sama, jadi kita mungkin naruhnya di nomor 5 dibandingkan Jonathan Taylor. Nah, Jonathan Taylor memang average rushing per attempt-nya average rush yards per attempt-nya 5,0. Cuman ya
Dan walaupun dia longest yardnya 62 yards, terus si Aaron Jones aja longest yardnya 77 yards loh. Nah berarti kan emang udah disupport sama OL-nya yang bagus kan ya. Walaupun cuma beda 15 yards tapi lumayan loh 77 yards. Nah jadi ya gue pilihnya, nah yards per gamenya ini Aaron Jones memang 78,9 ya kan. Terus si siapa? Jonathan Taylor beda dikit tuh, 77,9, cuma beda 1,0. Cuman ya lagi-lagi gue bilang Jonathan Taylor itu bagus pas quarter terakhir musim. Yes. Ya kan? Tiba-tiba kan dia bikin 200 rushing yards kan. Gila, gue aja kaget tiba-tiba gitu. Nah, jadi Aaron Jones itu dari awal sampai akhir ya stabil. Dia walaupun ada turun kan, cuman ya stabil, habis turun stabil lagi, stabil bagus. Jadi ya gue milihnya Aaron Jones gitu. Dan tambahan sedikit juga, boleh. jadi kan tadi kan udah disebutin Jonathan Taylor ya. Jadi Jonathan Taylor itu juga sebenarnya split carry sama Marlon Mack. Awalnya split carry sama Marlon Mack, cuman Marlon Mack cedera. Nah, akhirnya Jonathan Taylor jadi primary running back mereka. Yep. Ini gue mau nanya deh sama kalian berdua. Lu berdua masukin ini nggak rookie di top list 5 running back kalian? Nggak. Unfortunately no. Nggak ada. Makanya gue bilang sama Oka ini kayaknya mirip deh list kita. Nah, tapi gue mau kasih tahu lagi, ada satu stats yang menarik tapi pastinya yang udah nonton lama NFL pasti udah tahu. Coba tebak nih ya, sebut satu nama. Ini satu pemain yang memimpin average rushing yards per attempt dengan 6,3 rushing yards per attempt. Siapa tuh? 6,3. Tebak aja. Nggak usah nyari, tebak aja. Nick Chubb? Bukan. Kareem Hunt? Bukan. Mau tahu siapa? Lamar Jackson. Weh, iya juga. Iya. Jadi buat lu yang protes Lamar Jackson itu bukan running back, lah ini statsnya kayak gini, stats running back gimana dong? Iya nggak? Coba dia bacain rushing yardnya Lamar Jackson berapa? Lamar Jackson rushing yards 1.005 rushing yards, 7 rushing touchdown. Man. Jadi ya itu emang ya berarti kalau misalnya disamain sama standar running back ya lumayan lah 1.005 ya. Lumayan lah. Dia kayaknya lebih tinggi dari beberapa RB1 di NFL. Iya, bahkan ya nih, gua sortir nih ya, rushing yards-nya Lamar. Rushing yards-nya Lamar ini kalau diukur, coba tebak peringkat berapa? Dia top 10 tuh, gua kasih clue. Lamar itu di top 10 rushing yards, tapi peringkat berapa? Langsung tebak aja. 9. Bener 9 tuh. Peringkat 9 deh. Iya. Peringkat 9. Jadi ya buat lu yang lagi-lagi terakhir dari gue, kalau lu protes Lamar is not a running back, ya angkanya running back gimana dong? Dia lari, dia bawa bola. Iya, ya running back tugasnya apa? Lari, bawa bola. Iya, makanya jadi ya udah Lamar Jackson is a running back udah. QRB udah nggak bisa didebat lagi. Quarter running back bener. Iya, quarter running back nggak usah didebat lagi, udah lu terima aja. Ya itu fakta sih. Itu fakta ya, gimana dong? Nah, berarti ini ya, keempat gue ya. Iya. Gue keempat, ya, gue nggak tahu nih sama apa enggak ya. Gue tinggal nunggu reaksi lo aja deh kak. Keempat gue naruh Nick Chubb. Oke. Nah, Nick Chubb karena gue jujur gue rada kesel pas Steelers nggak ngambil dia. Aduh, tau diambil sama Browns, dan memang produk running back dari Georgia Bulldogs itu lumayan ya. Oke. Nah, jadi ini Kamara itu bukannya ini ya? Volunteers ya? Tennessee Volunteers. Kamara Tennessee. Nah. Tennessee. Nick Chubb. Nick Chubb ya. Nick Chubb 1067 rushing yards, 12 touchdown loh. Jadi menurut gua di saat Mayfield mandek ini offense-nya, Nick Chubb yang jadi solusinya gitu. Walaupun dia sempat split carry sama Kareem Hunt dan memang hasilnya juga berdua juga bagus, tapi Nick Chubb ini menurut gue runningnya bener-bener eksplosif banget. Di tackle susah. Dia kayak belut, susah. Gede lagi, badannya gede lagi. Gocekannya juga mantap lagi. Jadi wah, Nick Chubb dari semua Browns yang gue benci,
Nick Chubb sih yang gue apresiasi sih paling. Gitu. Sama OL-nya gue juga appreciate sih. Iya, keren faktor banget. OL juga Ya, sih. OL-nya Browns aja ada yang masuk ini loh, masuk All Pro kayak Betul. Jack Conklin, Joel Bitonio, Joel Bitonio lagi. White Davis, Wyatt Taylor. Iya. Wyatt Taylor. Wah, gila Oh sih. iya, White Taylor. White Taylor. Jadi gokil emang kemarin Browns. Ya maklum aja tim gue dibantai di first quarter bego. Nah, Kopet. kalau siapa Kak? Gue juga punya firasat kalau misalkan nomor 3 sama nomor 4 kita tuh isinya 2 running back yang sama. Coba. Tapi gue beda urutan. Oh. Gue akan pilih Alvin Kamara di sini. Oh, Alvin Oke, kenapa Alvin Kamara? Wah, nomor 4. Wah. Here's the thing ya. Here's the thing. Gue akan kasih argumen gue kenapa gue sekalian ngomongin Nick Chubb di posisi 3. Karena Alvin Kamara is a great running back. Dia jadi main offense dari Saints itu udah dari awal musim, mungkin bahkan sejak dia rookie season. Oh, oke. Argumen gue kenapa gue pilih Nick Chubb di posisi 3 over Alvin Kamara karena Nick Chubb dia miss 4 games. Dia miss 4 games, dia cuma main di 12. Tapi dia sempat di peringkat 2 atau peringkat 3 dari rushing yards. Dan dia miss 4 games. Sedangkan Alvin Kamara dia emang lebih ke kayak Swiss Army knife. Dia dan juga dia adalah receiving back terbaik di NFL. Gue akan kasih di situ. But as a running back, gue appreciate banget sama Nick Chubb dari awal musim kemarin, dari musim kemarin juga sampai sekarang itu dia tetap jadi salah satu running back yang awal-awalnya sebenarnya nggak terlalu banyak yang ngomongin. Cuman as the season progress itu orang jadi tahu Nick Chubb ini adalah running back yang kita bisa bilang elit lah. Gue akan bilang bahwa dia elit. Oke. Oh, bukan elit ini. Ini. Sorry siapa? Nick Chubb itu gue akan pilih di nomor 3, sedangkan Alvin Kamara di nomor 4. But it's close, dekat lah. Oh, berarti nomor 3. Oke. Nah, tadi kan nomor 4 lo Alvin Kamara, jadi nomor 3 lo ini Nick Chubb ya? Iya. Kenapa Nick Chubb? Oh, tadi karena Nick Chubb juga tadi udah miss 4 games, dia masih achieve 1000 yards, dia 12 rushing touchdowns. As overall, as a running back, gue lebih suka kalau misalkan Nick Chubb yang jadi red base 1 gue dibandingkan Alvin Kamara. No disrespect. Karena ya Alvin Kamara dia lebih versatile, dia bisa passing back-nya termasuk yang paling bagus juga di NFL. Dan dia juga as overall juga memang cocok di offense dari Sean Payton yang ngandelin short pass sama mid pass. Ya, but I still gonna pick Nick Chubb sih. Oh, oke. Nick Chubb ya. Oke. Berarti peringkat 4 lu Alvin Kamara tadi ya? Nomor peringkat 3. 4 Alvin Kamara peringkat 4. Alvin Kamara 4, 3 Nick Chubb. Kalau gua peringkat 3 gua Dalvin Cook. Oke. Ternyata beda ya. Dalvin Cook karena Dalvin Cook. Karena Dalvin Cook mungkin Dalvin Cook ini dia kan sempat cedera ya. Gak main 2 game. Cuman dari total statsnya dia udah jaraknya sama peringkat 3 ya udah 400 yard tuh. Ya kan. Nah, terus dia dengan 16 total touchdown loh. Dan yards per gamenya 111,2. Ya walaupun Cousins, ya you know Kirk Cousins kan. on off mulu kan. Iya kan. Tapi di samping itu Dalvin Cook menurut gue motor serangannya Vikings. Di samping Justin Jefferson emang lagi kemarin kan memang
Ya kalau misalnya kemarin Herbert nggak main tuh seharusnya Justin Jefferson yang menang gitu. Tapi menurut gue Dalvin Cook sih. Dia walaupun cedera atau misalnya tembus gitu kan defense-nya, tapi masih bisa ngegocek-gocek gitu sih. Gua Dalvin Cook. Peringkat 2 lu siapa? Ini. Oke, jadi lu udah nyebutin peringkat 2 gue. Jadi sebenarnya gue pilih Dalvin Cook di nomor 2. Karena tadi udah lu sebutin juga dia sempat miss 2 games, tapi dia masih second in rushing yards. Dia juga tied for second juga buat rushing touchdown ya. Dan emang secara offense Vikings semuanya berpusat di Dalvin Cook. Jadi Dalvin Cook ini adalah motor, bener kata lo, motor serangannya dari Vikings. Ya walaupun Cousins juga stat-wise dia tetap ya top 10 lah. Enggak juga sih. Cuman semua skemanya mereka masih berjalan sama Dalvin Cook. Dia juga bisa main di passing game. Dia juga oke lah untuk di blocking juga, sedangkan dan juga dia masih di 5.0 yards per carry juga, jadi secara average dia tetap bagus. Dan juga dia adalah running back nomor 3 terbaik menurut PFF. Menurut PFF. Jadi gue tadi sempat lihat juga. Jadi Dalvin Cook ini dia nomor 3 di PFF dengan 89 grade 89. Yang pertama adalah kita tahu siapa. Yang kedua itu ada Damien Harris. Ya walaupun sebenarnya mereka nilainya berdasarkan small sample size gitu. Cuman kalau Dalvin Cook dengan dia second leader di attempt juga, dia juga great numbers, average-nya tetap bagus, dan dia juga bisa dibilang termasuk sure-handed karena dia fumble-nya ada 5, tapi still really good running back, dan juga dia sure-handed juga sih. Oke. Nah, oke. Peringkat 2 gua tadi kan 3 gua Dalvin Cook. Kedua gua Alvin Kamara. Karena kalau menurut gue ya, kalau harus ditanya siapa running back yang paling serbaguna gitu, jawabannya Alvin Kamara. Karena dia running bisa, nangkapnya juga bisa. Sebenarnya ada satu jawaban lagi sih, cuman apa? Orang ini kan nggak banyak main musim ini kan cedera ya, Christian McCaffrey. Iya, cuman cedera. Cedera, jadi nggak kita masuk hitungan. Iya, nah, ini apa? Alvin Kamara itu gila sih. Gue nonton dia main tuh, gue heran deh. Dia lari pelan tapi efektif. Iya kan? Dia itu emang tipe elusive runner sih. Iya, jadi emang nggak ngandelin speed banget, cuman dia gocekannya bagus. Gocekannya bagus banget. Juknya bagus, juk move-nya, spin move-nya dia tuh bener-bener bagus. Iya. Udah gitu ya, ini kalau misalnya dari sisi nangkep bola, dia kayak wide receiver loh, gila loh. Gue sempat nonton dia yang lawan siapa gitu, dia dijaga sama linebacker masih bisa nangkep bola. Gila sih emang Alvin Kamara. Yang waktu scoring 6 touchdown bukan sih? Bukan, ada lagi beda. Dia di sideline, dia pasti landingnya kalau nggak salah wheel route gitu. Wheel route ya. Terus dijaga sama linebacker, dilempar bola, Drew Brees ke dia, nangkep, gila loh. Makanya wah, ini emang Alvin Kamara emang running back serbaguna. Ya walaupun lu lihat di stats-nya nih. Statsnya Alvin Kamara memang sangat jauh dibanding sama yang kompatriot yang ini teman-teman lagi, buset. Nah nih yang lain, maksudnya running back lain, lu lihat aja nih, bahkan Alvin Kamara aja rushingnya kalah sama Lamar Jackson lah. Alvin Kamara aja 932 rushing yards tapi 16 touchdown, karena ya terbantu sama 6 touchdown pas di Christmas Day. Nah lu lihat receivingnya ya nih,
Receivingnya Alvin Kamara 756 receiving yards. Dan nih ya. Gua ada satu stats yang lumayan mind blown. Dia itu sebagai running back di target lempar bolanya betul enggak berapa kali? 107 kali. Itu numbernya wide receiver. Number. Dari 107 kali ditargetin dia nangkep 83. Yang berarti kalau gua hitung dia itu menangkap sekitar 77% dari lemparan bola QB-nya Saints. Gokil ya. Makanya jadi, dan ini juga Alvin Kamara bikin 5 receiving touchdown yang kalau standar running back gede loh. Tinggi itu 5. Gede itu 5. Jadi itu karena itu gue naruh Alvin Kamara di nomor 2 gitu. Dan gue kan tambahin dikit lagi deal. Dibandingkan sama running back lain, RB satu lain kayak Dalvin Cook, terus juga Aaron Jones, Nick Chubb, Jonathan Taylor, dia touch-nya nggak begitu banyak. Untuk touch-nya itu maksudnya dia rushing sama receiving catch-nya nggak begitu banyak. Tapi dia dia mimpin di NFL untuk yards per touch 6,3. Dan dia adalah nomor 3 di yards from scrimmage. Jadi receiving yards ditambah rushing yards, dia nomor 3 di NFL dengan 1.688 yards. Dan dia juga led the league di total touchdown. Total touchdown itu dia receiving touchdown ditambah rushing touchdown, dia ada 21. Jadi Alvin Kamara sih emang gokil. Nah, peringkat pertama kenapa Derrick Henry udah? Pasti jawaban itu. Kenapa Derrick Henry? Kayaknya memang kayaknya sih rada-rada mirip sama episode QB kemarin ya, kayak kita mungkin rada-rada bisa debat untuk nomor 2 sampai nomor 5, tapi kayak nomor 1 satunya ya udah kayak undisputed gitu ya. Iya. Kenapa Derrick Henry? Langsung aja. Kenapa Derrick Henry? Ya, 2000 rushing yards udah ngomong sendiri itu. Iya, itu udah speak itself sih. Iya. Udah sih. Gue nggak akan nambah stat-stat lain. 2000 rushing yards. Nah, gua mungkin led the league di rushing touchdown. Gua menambahin lagi ya. Lo kan karena alasannya 2000 yards rushing yards ya. Gua tambahin buat di breakdown karena gue bilang dari awal dan lo harus mencamkan ini di otak lo. Angka emang gak bohong, tapi lo harus cari tahu gimana cara dapetin angkanya. Oke. Nih, gue hitung ya. 1. Nih, dia Derrick Henry 3 game rushingnya di atas 200 yards. Itu udah gila. Dan di salah satu postnya CBS Sports juga dia bilang kalau misalkan beberapa Hall of Fame running back itu cuma punya 2 sepanjang karirnya mereka. Tuh. Ini Derrick Henry punya 3 di musim ini. Musim kemarin juga sama tim gue. Iya. Oh iya, gue tadi mau bilang, untung lu udah memancing karena rushing yards terbanyaknya Derrick Henry dalam satu game itu lawan Texans 250 rushing yards. Hancur emang defense-nya hancur. Hancur ya. Pagi yang apa namanya yang dari 90 yard itu ya. Iya. 94 yards loh. Nah, terus juga kalau gua note dikit, musim kemarin pas 2019 dia juga sempat bikin 200 rushing yards lawan Texans lagi. Gue speechless man, Jadi ya. Dan ditambah lagi, lu lihat kan Derrick Henry udah bikin 2 orang mental. Udahlah, itu gila sih dia latihan apa? Gue nonton dia workout, tapi kan kebanyakan workoutnya lower body ya. Tapi tangannya tuh gimana caranya bisa gitu sampai orangnya mental loh, gokil. Derrick Henry emang. Lagi lu bisa nemu running back yang tingginya 6'3". Iya loh, 6'3" loh. Beratnya lebih dari 110 kilo. Dan dia bisa lari di 4.5 di bawah 4,5 malah. Gila kan emang. Udah gitu lari rambutnya gitu kayak ekor ya. Tapi kaku. Gitu. Derrick Henry benar-benar mematuhi protokol kesehatan berarti.
Itu. Sampai didorong pergi lu. Iya, itu tetap menjaga Social menjaga distancing. jarak gitu ya. Eh, Jadi emang no doubt sih best running back in 2020 is King Henry. Nah, itu top 5 running back versi kita berdua. Sekarang kita langsung ke Nuha. No, top 5 rookie running back versi lu peringkat 5 siapa? Sebelumnya gue mau nyebutin honorable mention dulu ya, karena kan rookie running back yang main musim ini cukup banyak. Dan apalagi kan dari undrafted juga banyak juga nama-nama yang muncul out of nowhere. Untuk yang honorable mention-nya gue nggak akan banyak menjelasin. Sebenarnya nama ini tuh baru panasnya tuh di sekitar ya match-match akhir, yaitu dari tim gue sendiri, K-Makers. K-Makers. Oh, Oh, oke. Iya. oke. Kenapa K-Makers? Ya karena ya dia baru sembuh dari cedera, jadi dia baru bisa full main ketika di match-match akhir, quarter match akhir. Jadi ya apalagi kan di playoff itu mulai bagus lagi tuh dia. Jadi ya gue rasa musim depan K-Makers bakal banyak dipakai sama Fantasy. Now let's jump to number 5. Nomor 5-nya ini sebenarnya Oh, gue sorry. K-Makers ini ya? Honorable mention. ya honorable mention gue. Oke. Nomor 5 gue ini sebenarnya gue bingung antara siapa dua orang ini. Jadi karena sebelumnya gue milih, tapi karena akhirnya gue lebih menaruh J.K. Dobbins dari Ravens buat di nomor 5 gue. J.K. Dobbins, Ravens ya? Iya. Kenapa J.K. Dobbins? J.K. Dobbins ini dia baru nyetel stat wise baru produce itu baru mulai dari week 11. Dan dia kan bikin 9 touchdown ya, dan dia itu big rookie yang bikin touchdown terbanyak di bawah 140 carry. Jadi kalau misalnya nggak tahu carry itu apa, jadi carry itu adalah jumlah bola yang dibawa sama running back. Nah, dia totalnya 140 carry, tapi dia bikin 9 touchdown. Itu walaupun dengan porsi ngebawa bola yang sedikit itu, dia bisa bikin 9 touchdown. It's really something gitu. Dan juga Mark Ingram itu kan akhirnya dia mulai tersingkirkan nih di Ravens dan sampai akhirnya dia di-cut. Di-cut ya. Nah, gue berharap nanti di 2021 workload-nya J.K. Dobbins bakal lebih banyak lagi, dan otomatis Dobbins ini bakal menjadi primary running back. Oh sorry, bukan primary, second running back. Ravens. Gue paham maksud tuh. Emang gitu, emang benar. Karena primary running back-nya yang selalu menangkap snap pertama. Nomor 8. Yoi, itu. The only salah satunya single digit running back, selain ya satu lagi ada di ini ya tim barunya JJ Watt. Ya, maaf. Jadi Bawel, kalian semua bawel. Aduh, udah ini udah acceptance sama ini 6, udah ini. Oh, rasa balik lagi. Udah 6 latih rasa. Ya, lanjut. Now let's go jump to number 4. Kalau nomor 4, mungkin lu semua bakal kaget sih gue bakal nyebut nama ini. Siapa tuh? Nomor 4 gue Clyde Edwards-Helaire. Oke. Kenapa C? Ya, karena ini menariknya. Oke, di awal ketika clue-nya gini aja. Seharusnya yang menjadi the best running back in this draft itu yang seharusnya di pick pertama itu bukan Clyde Edwards-Helaire. Seharusnya Jonathan Taylor. Oke. In my opinion and dari ya selama dia di college bagaimana, seharusnya memang Jonathan Taylor yang nomor 1. Cuman akhirnya kan ya Clyde Edwards-Helaire yang di pick di round pertama. Emang di awal bagus. Apalagi situasinya Clyde Edwards-Helaire ini terbantu dengan opt-out-nya Damian Williams. Jadi otomatis iya. Clyde Edwards-Helaire di awal langsung menjadi primary running back. Tapi dia cuma bikin 4 touchdown. Jadi kayak orang tuh gue tuh kayak mikir ini tuh apakah bakal jadi bust, karena selain karena running back mereka running offense-nya Chief itu nggak terlalu banyak diutilize. Kan ya maksudnya Mahomes pun juga walaupun ada running back kayak dan apalagi kan juga akhirnya kan ada Le'Veon Bell, jadi carry-nya kebagi lagi, ke split lagi. Dan Chief tuh masih terlalu dependent sama passing game-nya ya. Ya, maksudnya lu punya weapon kayak Tyreek Hill, Travis Kelce, ya otomatis lu nggak akan melupakan dua orang itu dong. Ya otomatis
kayak statsnya dia, utilitasnya Clyde Edwards-Helaire itu agak sedikit berkurang, tapi walaupun kayaknya nggak terlalu bagus secara stats, tapi dia solid loh, dia solid, dia solid rookie lah. Dia tuh total yards-nya kalau nggak salah ini 1100 ya, dan dia tuh mainnya nggak lebih, maksudnya kurang di bawah, mainnya kurang dari 14 game. Ya itu maksudnya kalau lu main nggak full season tapi lu bisa produce stats sampai 1000, di atas 1000 deh. Itu tandanya lu memang running back yang bagus dan dipakai secara benar-benar. Statsnya tuh bahkan sama kayak rookie seasonnya Marshawn Lynch, Le'Veon Bell, Todd Gurley, Leonard Fournette sama Josh Jacob, yang notabene semua nama yang udah gue sebutin tadi itu star running back. Jadi ya the future is bright for Clyde Edwards-Helaire. Oke. Nah, 3. Nomor 3, gua pilih. Wah ini sebenarnya gue mau naruh nomor 3 ini cukup makin ke atas itu makin susah gitu naruhnya tuh, karena rookie running back kan bagus-bagus sih, walaupun nggak sebanyak ini ya, walaupun nggak sebanyak wide receiver, cuman banyak nama out of nowhere yang muncul itu bagus tiba-tiba gitu. Siapa? Jadi gue mau nyebutnya Antonio Gibson. Iya. Washington Football Team. Gibson-nya Washington Football Team ya, Antonio Gibson. Iya. Dia adalah rookie running back yang bisa bikin double digit rushing touchdown dan reception dan mainnya kurang dari 15 game. Oh iya. Berapa dia rushing touchdown? Rushing touchdown-nya itu kalau udah digabung, itu total digabung rushing sama reception ya, itu kurang lebih 35 plus. Dan dia main nggak lebih dari 15 game. Ya itu tandanya statsnya itu spesial kayak gitu loh ya. Maksudnya juga kan ya coba lo sebutin siapa sih running back WFT yang lo tahu sekarang selain Antonio Gibson? Gua aja nggak tahu. Jadi itu tapi gue lupa siapa nama belakangnya. Darius Guys. Darius Guys. Itu udah hilang itu. Darius Guys nggak ada kan. Jadi ya yang auto yang diandelin sama Ron Rivera ya si Antonio Gibson ini. Jadi emang kayak ya walaupun dia di draft third round ya, of the round nomor 66, we will never know siapa yang bakal shining di season as a rookie ya. Antonio Gibson bagus dia mainnya. Jadi ya oke, sebenarnya memang gue juga tidak akan menyangkal kalau di Andrew Swift juga bagus gitu, walaupun secara tim tidak terlalu membawa hasil signifikan karena Detroit just being Detroit, tapi ya di Andrew Swift tetap bagus. Cuman secara overall value ya gue lebih menaruh Antonio Gibson karena dia dengan bermain lebih sedikit bisa produce stats yang lebih banyak. Ya, that's something that I can't deny. Itu di luar rumah gue kayaknya udah mulai kedengaran ada suara-suara fansnya Chiefs sama Ravens nih kayaknya. Udah mulai rada-rada emosi kayaknya. Iya orang. Kenapa J.K. Dobbins sama cek di bawahnya siapa itu namanya Antonio Gibson? Siapa itu Antonio Gibson? Apa itu? Nonton dulu. Apa itu? Gibson. Gue nggak tahu tim tanpa nama, makanya lu nonton jangan satu tim aja, nonton semuanya. Aduh. Betul. Nonton makanya. Aduh. Lolos playoff loh FT tahun ini. Iya. Ya walaupun divisinya ya divisi komedi juga sih akhirnya. Iya. Nah. Tapi ya lolos playoff. Nah. Peringkat 2. Peringkat 2 dulu kayaknya ketebak sih kalau menurut gue ya. Iya sih, ketebak. James Robinson. Wait. Gua enggak expect sumpah. Gua naruh nomor 2 gua James Robinson. James Robinson? Iya. Kenapa James Robinson? Gua bukan James Robinson, kenapa James Robinson? Kita ngelihat the best season from undrafted player, yaitu James Robinson. Itu usage-nya dia itu gokil banget, monster banget. Dia most touch by ever undrafted rookie, 289. Dan itu rekor sebelumnya pun itu
kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, 2001 itu dipegang sama Damian Rhodes. Man, undrafted. Garis bawah lagi, undrafted. Gak tahu siapa itu... tiba-tiba muncul, bikin statsnya yang 1007 rushing yards, 7 touchdown. Gua nggak bisa memandang sebelah mata orang ini, man. Lu mau siapa? DeAndre Swift. Biasa aja tuh sebenarnya kalau mau dibanding sama James Robinson. Oke, walaupun sebenarnya Jaguars 1-15 gue ngerti timnya jelek. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin rookie ya, kita kan ngomongin performa dia as individual. Nama James Robinson tuh masuk top 5 rushing-nya. Iya. Itu peringkat ini loh. Gue tadi cek di atasnya. Gue tadi sempat ngecek dia itu di atasnya sebentar. Dia itu sebentar ya. Di atasnya Josh Jacobs juga. Nah, di atas Josh Jacobs. Melvin Gordon, Zeke Elliott. Di atasnya Nick Chubb malah. Di atas nama-nama RB1. Bayangin, undrafted loh. Out of nowhere yang menggantikan Leonard Fournette bisa menjadi top 5 rushing yard. Itu ya, man, masa gue nggak naruh nama dia gitu di list gue? Come on. Cuman gue nggak expect lu naruh dia nomor 1 loh. Gue kira dia nomor 1. Berarti nomor satunya? Gue nggak naruh dia nomor 1. Nomor 1 gue Jonathan Taylor. Nah, gitu gue mau nanya sih. Kenapa Jonathan Taylor? Jonathan Taylor ini case-nya memang agak unik ya, karena memang dia bukan baru sih, lebih tepatnya sebenarnya dia kan memang disetel sebagai second running back setelah Marlon Mack, tapi Marlon Mack cedera tiba-tiba di week 2 kalau nggak salah, di week 2 cedera, Taylor langsung dimainin menjadi primary mereka dan ya he excel as what we expect as a rookie running back itu, dengan physically yang buff kayak gitu, yang gede, dan dia juga sebenarnya nggak dibilang elusive, nggak, power back pun juga enggak. He could be both receiving ya walaupun receivingnya bukan tergolong elite ya, tapi bisa gitu. Rushing yard-nya dia 1169 yard dan 11 touchdown, dan ya dia bikin 19 rushing touchdown as a rookie. Jadi ya maupun gitu, dan benar-benar diutilize dengan baik ya, tidak lain dan tidak bukan, dan ya Jonathan Taylor stats mendukung, performa mendukung. Jadi for me he is the best rookie running back. Oke, tapi gue nanya dikit dong boleh. kalian berdua deh. James Robinson kan ini main di Jacksonville Jaguars ya, dan Jacksonville Jaguars punya number 1 overall pick, yang mungkin kita tahu kira-kira siapa yang bakal mereka pilih ya. Menurut kalian, dengan kemungkinan Jaguars ini bakal draft Trevor Lawrence, itu bakal berpengaruh nggak sama James Robinson? Karena Trevor Lawrence juga rookie, silakan. Ini Nuha yang pastinya gue yakin mungkin mau ngomong tentang ini. Coba, Trevor Lawrence ya, Trevor. Jadi gini. Kan kebetulan lu pakai jersey Clemson kan tuh? Iya, nomor 16 juga lagi. Pakai jersey-nya Trevor nih. Jadi Trevor tuh. Jadi ya. Coba deh. Gue ya pasti expect dia bakalan diambil Jaguars. Cuman begini, situasi, maksudnya secara offensive as a whole Jaguars itu kurang. Gue sebenarnya tidak terlalu menilai running back mereka itu jelek, mereka bagus, ada James Robinson. Cuman yang gue concern itu bagaimana nanti Trevor Lawrence bakal adaptasi dengan skema defense dari NFL, karena ini sebenarnya udah menjadi concern gue sama Julian di pembahasan di top quarterback 2021. Trevor Lawrence tuh masih belum bisa untuk reading defense coverage. Jadi ada di mana kalau misalnya di college itu kan tendensi mereka, para quarterback untuk melempar bola itu cenderung maksa. Jadi kalau misalnya receiver yang nggak open, dia bakal tetap lempar ke arah receiver yang targetnya dia. Either itu biasanya memang receiver nomor 1. Di NFL kan nggak bisa kayak gitu. NFL dengan defense coverage-nya yang pro elite, dengan reading coverage-nya Trevor Lawrence yang masih menjadi flow-nya dia, walaupun sebenarnya bagus, cuman
masih ada beberapa momen yang flow-nya tuh kadang-kadang muncul. Jadi dia harus meningkatkan reading coverage-nya dia, karena untuk case-nya reading coverage itu contoh yang sukses itu Justin Herbert. Di Oregon dia reading coverage-nya jelek banget, sering banget overthrown dan intercepted bolanya. Masuk Chargers setelah dipaksa main, ya dipaksa ya sebenarnya karena praktek dokter. Jadi ya memang berangsur-angsur cara bermain Herbert itu bagus. Nah, gue berharap Trevor Lawrence juga mendapatkan treatment yang sama. Apalagi kan coach mereka baru Urban Meyer. Yang tahu, bukan tahu sih. Jadi ya dengan suasana baru, coach yang baru, dan juga kan sebenarnya receiving coach mereka nggak jelek-jelek amat, nggak bagus, tapi ya slightly above average lah. Dengan ada DJ Chark, Dede Westbrook. Jadi ya seharusnya bisa, walaupun mungkin nggak akan langsung otomatis langsung dapat winning season. Ya mungkin ya at least menangnya 5 atau 4. Jadi ya nggak usah terlalu expect banyak dulu sama Trevor Lawrence di 2021. Expect dia bakal settle dengan offense-nya NFL, settle sama running back-nya dia, James Robinson, gimana how he will utilize their offense gitu. Okay. Apakah mungkin James Robinson bakal di setting kayak Alvin Kamara, receiving running back gitu? Bisa jadi sih, karena memang walaupun sebenarnya stats receiving dia nggak gede, 240 yard aja. Cuman gue melihat James Robinson tuh bisa diutilize menjadi receiving running back. Dari beberapa play-nya dia tuh ketika play yang apa sebenarnya ya pokoknya play yang membutuhkan running back untuk lari sebentar ke belakang linebacker itu kan bisa dipakai itu dengan cara seperti itu. Jadi untuk gua rasa bisa sih untuk menjadi receiving running back kayak Christian McCaffrey ataupun Alvin Kamara. Gua melihatnya bisa ke arah sana walaupun kita nggak tahu nanti gimana. Oke. Nah, Kak, gua iseng dikit deh, tapi quick aja ya. Kalau lu harus pilih siapa best rookie running back di 2020 siapa? 2020 gimana ya? Gue akan slightly condong ke James Robinson di sini. Oke. Karena dia arguably punya online yang nggak lebih bagus dari punyanya Jonathan Taylor, dan juga undrafted juga, dan juga dia emang gue bisa bilang satu-satunya yang katalis dari offense-nya Jaguars. Karena kalau Colts kan masih ada Rivers, dia masih bisa main passing game juga. Sedangkan Jaguars siapa yang mau yang passing game yang lu mau ngomongin? Mungkin DJ Chark maybe, atau Laviska Shenault, ya kan lo. Tapi Minshew is okay, tapi selanjutnya mereka gantiin dengan Glennon yang ya lu tau lah Mike Glennon tuh kayak gimana. Jadi emang offense-nya Jaguars itu musim lalu emang berpusatnya cuma di James Robinson. Oke. Jadi gue akan condong pilih James Robinson di sini. James Robinson ya. Oke. Berarti gimana kalian yang mendengarkan atau menonton podcast ini, apakah setuju sama top 5 list running back dan rookie running back kita? Kalau misalnya setuju, oke, mantep. Kalau nggak setuju, langsung aja tulis di komen yang nonton. Langsung ke YouTube aja. Jadi udah, kalau gitu, thank you. Oka sama Noah udah join seperti biasa. Thank you. Gue mewakili Fadil Ohio juga. Thank you buat kalian yang udah nonton dan mendengarkan di Spotify. Jangan lupa subscribe ke Kuncing sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama channel kita dan NFL Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Sama di bawahnya Noah ada sosial media kita, langsung aja join semuanya. Nggak usah malu-malu, ngapain malu-malu. Zaman sekarang udah pada malu-maluin gitu. Nah, buat ending mungkin gue mau kasih announcement karena nanti hari Kamis kita akan merilis sebuah konten baru. Apa tuh bang? Apa tuh? Intinya bisa memenuhi keinginan kalian deh, udah gitu. Udah itu aja. Clue gue gitu aja udah. Konten apa? Udah tungguin aja hari Kamis. Seperti biasa jam 6 sore WIB ya. Oke, buat yang di Wita sama WIT bisa menyesuaikan lah ya. Jadi udah kayak gitu. Thank you udah nonton, thank you udah dengerin. Jangan lupa hari Kamis ya.
Makanya hidupin lonceng biar dapat notifikasi. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.